Viralnya kasus Gus Miftah membuat Sujiwo Tejo mohon maaf kepada Gus Miftah. Sambil menangis-nangis, dia membuat video permintaan maaf. Kira-kira apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon berprasangka. Ternyata Gus Miftah itu seorang wali. Melalui olok-oloknya terhadap Bapak Sun Haji. Bapak Sun Haji sekarang akan bisa umroh, punya rumah, punya duit. Kelihatannya saja Gus Miftah itu mengolok-olok, padahal dia mungkin adalah seorang wali yang tidak ingin dipuji. Dia ingin memberangkatkan Bapak Sun Haji ke umroh dengan cara mengolok-olok supaya Bapak Sun Haji tidak berhutang budi. Banyak kisah-kisah wali yang memberi duit dengan cara membuang duit ke muka orang supaya orang itu tidak merasa berhutang rasa. Aku juga mohon maaf kepada Bapak Sun Haji yang pura-pura senang ketika diberangkatkan umroh, baik oleh Gus Miftah atau oleh siapapun. Dia seolah-olah senang, padahal orang umroh itu kalau udah diniatin umroh atau diniatin haji tetapi nggak sanggup, itu pahalanya sama saja dengan orang yang berumroh dan berhaji. Apalagi Bapak Sun Haji, walaupun dia tidak umroh, bahkan dia sudah haji, namanya Sun Haji. Tapi Bapak Sun Haji pura-pura senang supaya kita semua juga senang. Aku juga mohon maaf pada netizen yang aku berburuk sangka. Netizen seolah-olah memaki-maki, menghujat Gus Miftah, padahal mereka tahu Gus Miftah wali. Berarti netizen juga wali. Pura-pura berbuat goblok, memaki-maki, menghujat, padahal di dalam hati memuji agar supaya tidak kelihatan memuji. Aku juga minta maaf kepada penguasa yang tidak memecat Gus Miftah supaya tidak kelihatan menuruti kehendak rakyat, supaya kelihatan punya pendirian, supaya tidak dipuji dan supaya tidak dijilat-jilat oleh masyarakat. Aku minta maaf, ternyata Indonesia adalah negara para wali. Netizennya wali, Sun Hajinya wali, Gus Miftah dan Gus-Gus yang lain adalah wali. Penguasanya juga wali, pura-pura tidak memecat Gus Miftah. Itulah videonya Sujiwo Tejo. Gimana komentar Anda soal videonya? Inilah tanggapan pedas para netizen. Masa karena satu video Gus Miftah yang mengolok-ngolok pedagang es teh ini kalian langsung hujat seluruh Indonesia? Nggak adil, kalian harus lihat video-video dia yang lain. Ini, yang mana? Yuk kita lihat sama-sama. Siapa bilang dokter itu pinter? Dokter itu goblok. Hey. Buktinya apa? Setiap orang datang ditanya, kan goblok. Kalau pinter ngapain pakai tanya? Dokter itu yang pinter cuma satu. Siapa? Dokter hewan. Enggak. Ini nggak benar nih. Coba kita lihat video yang lain. Yang mana yang benar? Kula niku bersyukur budayati elek. Mila dadi sinden. Layu dadi lon.
Iki wau lagune mana pengen bener bajingan iki kula ajak munggah nih. Ini aku udah nggak bisa tertolong lagi ya Gus Miftah. Satu reaksiku aja nih. apa ya? Ya, kasus penjual minuman yang dihina, oke? Nah, sumpah demi Allah Akbar, aku tidak tahu Biarin ada aja tukang minum, di Konoha ini ada katain. pemuka agama yang namanya itu. Gak usah disebut lah ya guys ya. Aku males aja sih. Jadi statement aku sampai 3 menit ini tidak ada mengandung penghinaan dan unsur UU ITE kok. Tapi ya malas aja karena aku nggak tahu. Aku baru tahu sekarang gitu loh. Saking aku jarang nonton acara lokal tuh ya. Nah, aku sih jujur aja ya, sebagai raja bangsawan Satria Mulia Pataudi yang banyak duit ini tidak terlalu kasihan dan simpatik sama si penjual minuman yang dicaci itu. Nah, kenapa? Karena kan memang sifat sebagian besar sifat warga Konoha ini adalah IQ 78, ya kan? Sukanya mengagung-agungkan orang, sukanya tunduk sama orang, sukanya memuji-muji orang yang kalian tahu banyak orang yang memegang sebuah acara, dia itu adalah pemimpinnya tapi attitude-nya, nah kalian bisa ngomong sendiri. Kan biasa itu kalau hati-hati kalian itu kalau dihina, dicaci, aku gak kasihan karena kan kalian juga, kalau misalnya ada aku bongkar, dia itu money laundering, kenapa aku bisa ngomong gitu? Karena circle dia itu pengusaha, pejabat itu terkait sama circleku di belakang. Nah, tapi kan nanti, alah lu fitnah, alah dia berjuang sampai mati, alah dia udah lama karirnya. Hei, dia itu makan duitmu, ya, duitmu rakyat jelata miskin, ya, itu dikorup, dikasih ke mereka. Nah, nanti aku juga yang kalian kata-katain. Jadi biar aja. Kan kalian juga yang kismin. Kalau aku jangan diragukan, aku tuh banyak duit di sini. Lihat nih, kulit semulus bulu angsa. Lagi pula sifat kita orang Konoha ini kan memang hujat-menghujat. Makanya kalau gue ngehujat ini tuh nggak usah kalian itu rempong, repot. Kalian kan juga tukang hujat, ya kan? Cuman bedanya kalian itu rakyat jelita kasta bangsawan. Beda lo mentalnya lo ya. Ini pasti ada liker-liker gue, kalian di kampung-kampung ya kan, pasti suka termotivasi sama gue, raja bangsawan aku pengen kayak dia. Mbak tahu gue kan sering-sering DM juga. Nah, buat kalian yang suka digunjing, kalian pasti kan diomongin ya kan sama tetangga, sama keluarga, aku yakin kok. Nah, beda mentalnya. Aku yakin kalau kalian itu udah melurut, kismin, rakyat jelita, kalau dihujat pasti rasanya pingin bundir, bener kan? Rasanya, ya aku nggak punya apa-apa. Beda raja bangsawan kalau dihujat sama diremehkan. Gue raja bangsawan, mobil gue Alphard sama Suzuki Splash ya. Tinggal gue di rumah 3 lantai di Lamongan. Jalan-jalanku ke 11 negara 18 kali. Saran gue buat kalian yang mau sehat mental, tinggal deh di luar negeri. Tenang. Woi, es tehmu masih ada? Masih? Ya dijual lah goblok. Kalau nggak laku, itu baru namanya takdir. Miris banget emang ya. Perkataan seseorang yang dikatakan sebagai seorang ulama, seorang pendakwah, seorang kiai, seorang gus. Bukannya membeli atau seandainya si Miftah ini nggak tertarik gitu kan ya. Dia tuh kan bisa nolak secara baik. Tapi alih-alih melakukan hal itu, si Miftah ini nih malah ngebully pedagang es itu. Lo tahu nggak sih? Es teh yang dijual bapak itu tuh mungkin lebih mulia daripada doa-doa yang lu lontarkan dengan keangkuhan. Ini nih yang ngebuat seseorang jadi sombong. Kalau dia punya kuasa, banyak uang, diagungkan, merasa banyak ilmu, jadinya tuh dia menilai orang lain jauh di bawah dia. Dari awal nih emang gua tuh udah gak respect banget nih sama nih orang. Kenapa orang-orang kayak gini tuh selalu dikasih panggung? Tapi Allah tuh gak tidur ya. Begitu mudahnya bagi Allah untuk membalikan derajat seseorang. Begitu kejadian ini viral, bapak ternyata setelah Gus Miftah klarifikasi dan bilang bahwa guyonan itu adalah guyonan biasa dan meminta maaf langsung kepada bapak penjual es itu, saya lihat-lihat video-video yang lain, Gus Miftah ini kerap kali dia merendahkan para pedagang. Jadi menganggap para pedagang itu monyet-monyet. Ya sorry ya. Dan ada satu cuplikan saya melihat dari slide beberapa videonya Gus Miftah, gitu. Ada cuplikan Gus Miftah mempermalukan istrinya sendiri di halayak umum. Ya, saya yakin itu adalah istrinya, ya karena dia megang
dan menggoyah-goyahkan kepalanya. Itu yang noyor kepalanya istrinya. Sumpah yo ta Miftah sik ta lah. Jenengku iki lho yo Miftah, tapi isin aku ngrungokno kon. Oke lah yo, gak apa-apa masalah ST wingi wis mari kon njaluk sepuro masih wong tuwek iku kok gablok-gablok. Gak apa-apa, pokoknya ono itikat baik. Saiki malah ketambahan ono berita Buyati ya awak melu nyesek cuk. Buyati iku lho wis tuwek, umure yo sak dhuwurmu ado. Kok iso dibajing-bajingano? Nek Buyati bajingan kon apa? Bajingan. Gak peduli aku mari ngene misal dihujat netizen kon tok gak sopan tok karo gas-gosan. Ora ono gas-gos ra ono. Wong nek pengen diajeni wong iku kudune ngajeni wong. Iku ora terus ate ngilokno untung ae elek nek ayu dadi lonte. Kon asih doyan lonte. Mek ngelokno wong elek. Ngocuwon kamu lho koyo cepot. Ate ngelokno susune wong expired, Susumu iku lho deloken kempet. Wes ra usah ono sing belani, ono sing ngomong barang iku carane ceramah, guyon. Guyon iku gak nglarani atine wong. Untung ae dirimu wis mengundurkan diri teko utusane presiden. Lah nek gak, Tuhan sing ngutus malaikat dhewe ngundurno awakmu teko dunia iki. Gus Miftah M-nya kayaknya mergi ya, gue deleng-deleng. Polanya ada aja, ya ampun. Cocote loh. Urung maning apa? Akhir-akhir ini sing ada gus-gusnya bikin trauma. Wingi aku sedih. Siki Gus Miftah, tulunglah. Bisa-bisa nih ngomong. ST-mu masih akeh. Ya kono didol goblok. Astagfirullahaladzim. Itu lebih mulia itu dodolan ST daripada dodol agama. Allah, itu cangkemnya hati-hati kalau ngomong aman delek-elek. Abis ngomong gitu nengok buri. Golet validasi, iya. Terus sebelahnya iya guyu-guyu. Doak-doak, bapak kagak pernah guyu dari SD kayak nek. Udah nonton toh barusan toh videonya Gumun sama Yati Pesek, ya kan? Untung elek, coba nih Ayu jadi lonte. Itu kalau aku yang jadi Yati Pesek tak kaplok ente-entean. Kalau aku jadi anaknya Yati Pesek, wah tak jual toh si tenan. Itu memang video lama guys, ya video lama dan viralnya baru ketahuan toh sekarang toh gara-gara ada kasus bapak-bapak penjual es teh. Itu memang sifat dasar ya, sifat dasar suka mengolok-olok orang dengan bercandaan, tapi nggak wajar menurutku. Itu sakit jiwa. Dan anehnya ya, kok masih dipertahankan jadi utusan negara dalam hal kerukunan beribadah atau beragama seluruh umat di Indonesia. Ya jalan satu-satunya itu harus diganti atau dicopot jabatannya atau dipecat ya, diganti yang lain tuh lebih banyak yang berakal sehat, yang bisa menghargai orang. Tolonglah jangan menormalisasi hal-hal seperti ini, kata-kata kasar tapi dibuat guyonan atau bercanda. Dia tidak mencuri, dia tidak merampok, dia hanya mencari nafkah untuk keluarganya. Tapi kenapa dia harus dihina seperti itu di depan ribuan orang? Kasihan bapaknya, seperti menahan tangis. Orang miskin yang berjuang kok malah dilisahkan seperti ini. Saya itu orang Palestina yang bukan siapa-siapa. Saya lihat video itu saya nangis. Mungkin di rumah ada anak-anak yang menunggu makanan, ada istri yang berharap dia pulang membawa harapan. Tapi yang dia bawa apa? Dia hanya bawa rasa malu dan luka. Ketika satu pria tersakiti, semua pria merasakannya. Itulah guys video yang dapat saya rangkum. Gimana tanggapan kalian tentang Sujiwo Tejo dan para netizen yang berkomentar? Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Sampai jumpa.